Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardatun Naimah Nasution dengan NIM 22023045. Baiklah, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas akhir media pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya ambil mengenai rancangan pementasan teater modern dengan dosen pengampu Ibu Belirda Wulandari MPD, yang disusun oleh saya sendiri, Wardatun Naimah Nasution, 22023045. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pementasan seni teater. Apa itu pementasan seni teater? Seni teater pada dasarnya adalah bentuk ekspresi diri atau aktualisasi diri manusia dalam bidang seni peran. Berarti di sini kita bisa mengekspresikan sesuai dengan watak yang kita mainkan. Baik, selanjutnya, potensi apa saja yang dapat dikembangkan dalam bidang pementasan seni teater? Nah, yang pertama ada sutradara yang merupakan mengatur atau bagaimana ekspresi yang yang kita bawakan atau bagaimana kita dapat mengintonasikan bagaimana kita berperan dalam seni teater tersebut. Nah, ada pemeran atau aktor, penata panggung, penata rias, penata lampu, penata suara, penata kostum, dan penata musik. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tata pentas teater. Yang pertama ada tata panggung, properti, tata cahaya, tata busana, tata rias, tata musik, dan bunyi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata panggung. Tata panggung sering juga disebut dengan skenery set dekorasi. Tata panggung adalah semua latar belakang dan benda-benda yang ada di panggung yang bertujuan menunjang peran dalam memainkan lakon. Nah, tata panggung ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, natural background, yang kedua, decorative scenery, dan ketiga, descriptive scenery, dan keempat, atmosphere scenery, dan kelima, active background. Yang kedua ada properti. Nah, di sini properti adalah peralatan yang digunakan di atas panggung. Berarti hal-hal yang kita butuhkan atau alat yang kita butuhkan di atas panggung tersebut. Nah, properti ini meliputi hal-hal berikut. Ada perlengkapan dekoratif, perlengkapan lantai, dan perlengkapan tangan. Nah, tata panggung terbagi menjadi 5. Yang pertama ada natural background. Ini mengacu pada penggunaan latar belakang yang menampilkan lingkungan alami seperti hutan, danau, dan pemandangan alam lainnya. Yang kedua ada decorative scenery. Nah, di sini mencakup penggunaan dekorasi atau elemen panggung yang dirancang untuk meningkatkan keindahan panggung tanpa terkait secara spesifik dengan lokasi cerita. Yang ketiga ada descriptive skenery. Di sini dia merujuk pada penggunaan set panggung yang secara rinci menggambarkan lokasi atau ruangan di mana adegan berlangsung. Yang keempat ada atmosfer skenery. Di sini dia menciptakan suasana atau perasaan tertentu tanpa secara spesifik menunjukkan lokasi yang jelas. Nah, yang kelima ada active background. Di sini ia merujuk kepada penggunaan latar belakang yang berubah atau bergerak selama pertunjukan atau menampilkan perubahan waktu atau lokasi. Nah, selanjutnya ada properti. Properti ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada perlengkapan dekoratif. Nah, ini perlengkapan ini merujuk pada dalam pertunjukan. Ini seperti contohnya seperti hiasan, bunga, patung, dinding, karpet, dan dekoratif lainnya. Nah, yang kedua ada perlengkapan lantai. Nah, di sini dia diletakkan di atas lantai, termasuk meja, kursi, atau barang-barang yang digunakan oleh karakter dalam pertunjukan. Yang ketiga ada perlengkapan tangan. Nah, di sini dia mencakup berbagai objek kecil seperti buku, gelas, payung, alat tulis, atau objek lainnya. Nah, selanjutnya ada tata busana. Tata busana atau kostum adalah segala sesuatu yang disandang oleh pemain. Nah, yang keempat ada tata rias. Tata rias di sini adalah penataan wajah atau make up yang digunakan oleh pemain. Nah, fungsinya itu
untuk menonjolkan karakter pemain secara fisik maupun batin berdasarkan peran yang dimainkan. Nah, tata kostum ini meliputi yang pertama ada kostum historis, yaitu kostum yang merujuk pada periode atau era tertentu. Yang kedua ada kostum modern. Di sini kostum-kostum yang merefleksikan mode saat ini atau sesuai dengan zaman kontemporer. Berarti zaman yang kita ikuti sampai sekarang ya. Nah, yang ketiga ada kostum nasional. Berarti ini diidentitaskan dengan budaya atau nasional suatu negara. Yang kelima ada kostum tradisional. Berarti kostum ini yang berkaitan dengan adat istiadat tertentu dari daerah atau masyarakat. Yang kelima ada kostum fantasi. Nah, di sini di kostum ini merupakan kostum imajinasi kreatif, tidak terikat pada keterkaitan dengan era sejarah atau kultur tertentu. Nah, tata rias ini dibedakan menjadi 9 macam. Rias jenis. Di sini ada rias jenis berbeda yang diterapkan, misalnya rias bangsa, rias usia, rias tokoh, rias watak, rias temporal, rias aksen, rias lokal, dan rias fantasi. Nah, yang kedua ada rias bangsa, berarti ini spesifik untuk budaya tertentu. Dan ketiga ada rias usia, berarti dia mengubah usia seseorang, berarti ini termasuk dengan makeup tua ya. Dan yang keempat ada rias tokoh, berarti apa yang sesuai dengan kita mainkan. Di sini kan tadi ada tata rias itu merupakan bagaimana, kondisi fisik itu menonjolkan, berarti sesuai dengan karakter ya. Nah, ada rias watak, berarti ini sesuai dengan kepribadiannya. Kalau kepribadiannya antagonis, berarti make up-nya antagonis gitu kan. Nah, yang keempat ada rias temporal, berarti ini mewakili era tertentu, berarti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, rias aksen, berarti itu menyorot kepada wajah kita. Nah, rias lokal, berarti sesuai dengan budaya. Rias fantasi, berarti rias imajinasi tanpa batasan. Nah, selanjutnya ada tata cahaya. Tata cahaya di sini adalah pengaturan sinar cahaya dengan menggunakan peralatan tata cahaya. Fungsi tata cahaya di sini secara umum membentuk situasi, menyinari gerak pelaku, menjadi isyarat perpindahan adegan, serta mempertajam ekspresi demi penciptaan karakter. Nah, yang keenam ada tata musik dan bunyi. Musik dan bunyi berfungsi sebagai pendukung dan menggambarkan suasana. Nah, selanjutnya peralatan tata cahaya itu merupakan lampu. Lampu di sini merupakan perangkat yang menghasilkan cahaya. Berarti untuk menerangi panggung, ruangan, area tertentu dalam produksi visual. Font light di sini merujuk pada lampu terkhusus untuk mempercantik dan menerangi makanan dalam industri. Spotlight ini merupakan berfokus kepada objek atau area tertentu, campuran percam. Nah, ini merupakan kombinasi perangkat atau yang digunakan dalam menghasilkan pencahayaan yang sesuai. Dimmer, di sini perangkat yang digunakan untuk mengatur intensitas cahaya dan lampu-lampu panggung. Sekian presentasi saya mengenai seni teater modern. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.